Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 ABDTO B2 akan melakukan presentasi ABDTO yaitu untuk proyek UTS. Dengan saya Muhammad Eka Kusuma dengan NIM 187 2273 dan teman saya Sugeng Haryanto dengan NIM 187 22104. Oke, yang pertama adalah paper introduction atau pengenalan tentang paper yang akan kami presentasikan, yaitu sebuah paper dengan judul Gender and Cultural Diversity in Workspace, a Significant Data Analysis, yang authorized by Raj Raunak, Workshop Gradual, dan Virtual Kaur. Diproduksikan pada tahun 2003 dalam Global Conference on Information Technologies and Communication atau GCIDC. Oke, kemudian ada bagian beberapa overview atau apa saja yang akan kita bahas pada PowerPoint ini. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada preliminary review, yang ketiga ada data analisis, dan yang keempat adalah conclusion atau kesimpulan. Oke, untuk sesi pertama adalah bagian introduction. Introduction ini terbagi atas tiga section utama, yaitu ada yang pertama adalah important of data visualization, di mana menjelaskan tentang visual data memiliki peran penting dalam era big data saat ini karena mampu mengubah data kompleks menjadi grafik yang mudah dipahami. Hal ini membantu menemukan tren dan pola penting dengan menyaring informasi yang tidak relevan dan menyoroti penting. Dengan visualisasi yang efektif, dapat secara intuitif berinteraksi dengan informasi, mengeksplorasi hubungan, dan menyampaikan temuan dengan lebih jelas. Oleh karena itu, alat visualisasi menjadi semakin dibutuhkan untuk memudahkan interpretasi volume data yang sangat besar. Lanjut untuk bagian yang kedua adalah diversity in workplace case study. Untuk berhasil di pasar global dan kompetitif, bisnis harus fokus pada kreativitas, inovasi, dan kemampuan dan efektif yang dapat dicapai dengan membangun tempat kerja yang beragam. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa keberagaman terkait tugas berdampak positif pada kerja tim. Meskipun berkaitan dengan aktivitas praktis, organisasi perlu memprioritaskan inklusi, keadilan, dan kesetaraan gender dengan menghargai potensi unik setiap individu tanpa memandang gender. Kemudian, struktur of the paper. Untuk menganalisis dimensi pertentangan yang dihadapi dalam penyampaian, makalah ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu bagian 1 yang membahas pentingnya visual data dan keberagaman di tempat kerja. Bagian 2 menyoroti peran dan bentuk, manfaatnya dan jenis metode visual yang tersedia. Bagian 3 menyajikan analisis data untuk penjelasan serta evaluasi matriks seperti ketupat, penilaian kinerja dan skor kepuasan dari setiap pegawai. Serta yang terakhir adalah bagian 4 yang akan menyimpulkan analisis tersebut dan bagian conclusion atau kesimpulan. Oke, untuk selanjutnya yaitu research question atau pertanyaan yang mendasari dari penelitian ini. Pada bagian ini kami akan menjelaskan 4 pertanyaan utama dari penelitian paper ini dan yang menjadi fokus analisis penulis mengenai keberagaman gender dan budaya di tempat kerja. Yang pertama adalah berapa persen keberagaman yang ada dalam organisasi ini. Di sini penulis akan melihat persentase keseluruhan karyawan yang termasuk dalam kategori diverse yang mencakup keberagaman gender dan etnis. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah kelompok diverse terlalu banyak atau kurang terwakili dalam tingkat perputaran karyawan atau attrition. Ini penting untuk memahami apakah ada kesenjangan dalam retensi karyawan dari kelompok beragam dibandingkan dengan kelompok lainnya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu bagaimana penilaian kinerja karyawan diverse dibandingkan dengan kinerja rata-rata keseluruhan pegawai. Dengan ini, penulis bisa mengevaluasi apakah keberagaman membawa dampak pada kualitas kinerja. Dan yang pertanyaan yang terakhir atau yang keempat, seberapa besar tingkat kepuasan karyawan yang termasuk kategori diverse dan bagaimana perbandingannya dengan tingkat kepuasan keseluruhan pegawai. Hal ini akan memberikan wawasan apakah karyawan yang beragam merasa nyaman dan puas bekerja di organisasi ini. Next. Untuk yang berikutnya yaitu apa tingkat kepentingan dari Tableau itu sendiri dalam paper ini. Tableau adalah alat visualisasi data yang sangat berguna untuk analisis cepat dan efektif.
dengan fitur drag and drop yang mudah digunakan, kita bisa membuat visualisasi menarik melalui dashboard dan worksheet. Meskipun sangat friendly, Tableau tetap memerlukan pembelajaran lebih lanjut untuk membuat visualisasi yang kompleks. Salah satu keunggulannya adalah integrasi dengan R language yang mempermudah analisis data. Tableau mendukung berbagai jenis visualisasi seperti grafik untuk menampilkan informasi dalam bentuk grafis yang menarik, tabel untuk menyajikan data secara struktur, visualisasi geospasial dalam bentuk peta, serta infografis yang menggabungkan visualisasi dan teks. Selain itu, Tableau juga memungkinkan pembuatan dashboard yang mengumpulkan semua visualisasi dalam satu tempat. Manfaat utama dari Tableau adalah kemampuan mempercepat analisis, memberikan rekomendasi otomatis untuk visualisasi yang sesuai, dan performanya sangat tinggi. Semua ini membuat Tableau menjadi pilihan ideal untuk mengelola dan memvisualisasikan data secara efektif. Oke, selanjutnya kita masuk kepada section yang ketiga tentang data analisis. Yang pertama adalah about dataset atau hal yang menjelaskan dataset yang digunakan pada makalah ini. Makalah ini bersumber pada dataset yang disediakan untuk kompetisi analisis data, bagian dari real world fact data atau RWFD dan disediakan oleh Mark Bradford di data.pod.com. Kemudian informasi yang ada di dataset ini adalah data human resources atau HR data yang dibuat pada Februari 2023 untuk Black History Month dan berisi 2423 baris observasi dalam format Microsoft Excel atau XLSX. Kemudian detail data atau apa saja yang ada pada variabel dataset ini mencakup ID karyawan, gender departemen, status pernikahan, umur, kebahagiaan pegawai, performa pegawai, dan lain-lainnya. Yang totalnya ada 12 kolom. Kemudian batasan dataset adalah dataset ini mungkin tidak representatif secara keseluruhan, memiliki beberapa potensi adanya faktor data yang hilang, serta penting mempertimbangkan bahwa batasan ini sangat membuat kesimpulan. Kemudian lanjut ke bagian kedua pada section ketiga atau representing result, yaitu untuk menganalisis data ini, metode visualisasi yang digunakan adalah metode visual grafik batang atau bar chart, kemudian ada grafik gelembung atau bubble chart, dan grafik atau donut chart untuk mengidentifikasi pola dan tren. Data ini menawarkan peluang berharga bagi analis data untuk mengasah keterampilan dan mendapatkan wawasan tentang keberagaman dan inklusi dalam organisasi tentang keberagaman atau diversity pada perusahaan ini yang akan dijelaskan secara detail dari setiap visualisasi. Untuk visualisasi yang pertama adalah donut chart yang menjelaskan tentang diverse faktor percentage atau beberapa faktor keberagaman yang ada pada perusahaan. Faktor yang pertama adalah faktor diverse, di mana visualisasi ini menampilkan analisis keberagaman keseluruhan di perusahaan secara umum dengan skor keragaman mencapai 60,53%. Grafik ini menunjukkan keseimbangan keragaman di lingkungan kerja yang sangat penting, tidak hanya sebagai kewajiban etis, tetapi juga karena memberikan keuntungan signifikan bagi kesuksesan perusahaan dengan meningkatkan inovasi dan kinerja melalui berbagai proyek. Kemudian yang kedua adalah di sini kami menggunakan dua model diversity utama, yaitu yang pertama adalah gender dan yang kedua adalah people of color atau POC, di mana presentasi untuk POC atau people of color mencakup 21,9% dari total tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seperlima tenaga kerja berasal dari berbagai latar belakang etnis. Kemudian yang ketiga adalah visualisasi berdasarkan gender, di mana 49,42% persentase dari pegawai adalah seorang perempuan atau female. Grafik ini menampilkan proporsi yang hampir seimbang antara karyawan laki-laki dan perempuan yang mencerminkan upaya perusahaan dalam mendorong keberagaman dan inklusi yang setara antar gender. Lanjut, yang kedua adalah section bentuk visualisasi kedua berbentuk bar chart atau turnover bar chart tentang attrition rate atau perputaran keluaran pegawai. Untuk gambar yang sebelah kiri atau gambar pertama,
menganalisis tingkat turnover karyawan di berbagai departemen dengan fokus pada gender dan people of color. Karyawan dan POC memiliki tingkat turnover lebih tinggi dibandingkan POC, sementara perbedaan turnover antara laki-laki dan perempuan sangat kecil. Berdasarkan pada gambar sebelah kiri, turnover perempuan di SDM mencapai 19,05%, di RN mencapai 12,5%, dan di penjualan mencapai 20%. Sedangkan untuk laki-laki, turnover di SDM sebesar 19,05% dan di IRND sebanyak 14,48% dan di penjualan mencapai 20,90%. Analisis memberikan wawasan penting bagi perusahaan untuk memahami pola telepon dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan retensi karyawan. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa persentase yang paling tinggi ada pada POC. Ada pada POC yang digambarkan pada warna abu-abu. Sedangkan berdasarkan pada gambar di sebelah kanan bawah, tingkat turnover karyawan POC di SDM adalah 0%, sementara non-POC mencapai 24,9%. Di penelitian dan pengembangan atau R&D, turnover mencapai 46,8% dan POC sebanyak 15,97%. Dan terakhir di penjualan, turnover POC sebanyak 9,90%, sedangkan non-POC sebanyak 23,77%. Analisis ini menunjukkan perbedaan signifikan antara turnover karyawan POC dan non-POC di berbagai departemen, memberikan wawasan penting untuk strategi retensi dari berbasis keberagaman etnis yang ada pada perusahaan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh perusahaan. Oke, untuk selanjutnya yaitu visualisasi performance rating. Ya, pada visualisasi ini terdapat dua bar chart yang menunjukkan skor kinerja berdasarkan gender dan etnis. POC atau Person of Color. Penilaian kinerja dilakukan dengan sistem 4 poin. Pada chart pertama, terlihat bahwa rata-rata skor kinerja perempuan adalah 2,6433. Sedangkan laki-laki memiliki skor 2,5004. Ini menunjukkan bahwa kinerja perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada chart kedua, kita dapat melihat bahwa karyawan non-POC memiliki rata-rata skor 2,7245, sementara karyawan POC hanya 2,0245. Dari data ini terlihat adanya kesenjangan signifikan dalam penilaian kinerja antara kelompok POC dan non-POC. Dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam skor kinerja berdasarkan gender dan etnis, di mana perempuan dan non-POC cenderung memiliki skor kinerja yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan POC. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu satisfaction score visualisasi. Pada visualisasi ini menggunakan bar chart untuk menunjukkan tingkat kepuasan karyawan di perusahaan. Pada chart pertama, rata-rata skor kepuasan karyawan perempuan adalah sekitar 3,59. Sedangkan laki-laki memiliki skor lebih tinggi yaitu sekitar 3,65. Ini menunjukkan perbedaan yang kecil dalam tingkat kepuasan antara gender. Dengan laki-laki memiliki skor yang lebih tinggi. Pada chart kedua, kita melihat perbandingan berdasarkan etnis. Karyawan POC memiliki skor kepuasan rata-rata 3,56, sementara karyawan non-POC memiliki skor lebih tinggi sedikit, yaitu 3,64. Dari visualisasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecil dalam tingkat kepuasan antara karyawan laki-laki dan perempuan, serta antara POC dan non-POC. Dengan laki-laki dan non-POC menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi sedikit. Next. Untuk selanjutnya yaitu visualisasi menggunakan bubble chart. Pada visualisasi ini, kita melihat distribusi keberagaman karyawan di berbagai level jabatan dalam organisasi berdasarkan gender dan kategori POC. Di sisi kiri, chart menampilkan jumlah karyawan di setiap jabatan, mulai dari level direktur hingga vice president, yang dibagi berdasarkan gender. Warna hijau menunjukkan karyawan perempuan, sementara abu-abu menunjukkan karyawan laki-laki. Dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat cukup banyak keseimbangan gender di setiap posisi.
Namun di sisi kanan, distribusi karyawan berdasarkan kategori POC menunjukkan perbedaan signifikan. Warna hijau mewakili karyawan POC, sementara abu-abu mewakili karyawan non-POC. Kita bisa melihat bahwa representasi POC lebih rendah, jauh lebih rendah di semua level, terutama di posisi direktur. Kesimpulannya, meskipun keseimbangan gender sudah terlihat baik di berbagai level, representasi POC masih sangat rendah, terutama dalam peran kepemimpinan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan keberagaman POC di semua tingkatan, terutama di posisi kepemimpinan. Next. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dari paper ini, dari analisis yang dilakukan oleh penulis menyimpulkan beberapa hal penting terkait keragaman di perusahaan ini. Pertama, meskipun terdapat kekurangan dalam representasi people of color atau POC, perbedaan skor kepuasan antara POC dan non-POC relatif kecil. Dari segi gender, baik karyawan laki-laki maupun perempuan memiliki representasi yang cukup seimbang di seluruh perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini berhasil menjawab research question yang telah diajukan. Pertama, sekitar 30% dari total karyawan termasuk dalam kategori beragam, mencakup gender, ras, dan budaya. Kedua, kelompok beragam cenderung memiliki tingkat atrisi yang lebih rendah, yaitu hanya 15%, dibandingkan dengan 25% pada kelompok non-beragam. Ketiga, karyawan dari kelompok beragam atau kelompok diverse menunjukkan kinerja yang sedikit lebih baik dengan skor rata-rata 4,2 dari 5 dibandingkan dengan skor keseluruhan yang berada pada angka 4,0. Terakhir, tingkat kepuasan karyawan beragam atau karyawan yang memiliki label diverse tercatat sebesar 85%, sedikit lebih tinggi dibandingkan kepuasan keseluruhan yang berada di angka 80%. Untuk memastikan visualisasi yang optimal, penulis juga menggunakan 19 dari 20 praktik terbaik Tableau seperti membatasi sumber data dan menghindari bidang yang tidak terpakai. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.